Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lonjakan kasus jadi kenyataan. Kekhawatiran adanya lonjakan kasus COVID-19 setelah libur Lebaran mulai terbukti. Data menunjukkan lonjakan kasus terjadi di daerah asal maupun daerah tujuan mudik. Lonjakan kasus itu terjadi dalam 2 minggu terakhir setelah libur Lebaran. Terdapat tren kenaikan tingkat keterisian tempat tidur isolasi rumah sakit rujukan COVID-19. Berdasarkan data Satgas Penanggulangan COVID-19, terjadi lonjakan kasus. Peningkatan tempat tidur isolasi mulai terlihat dengan membandingkan data pada 20 Mei dan 26 Mei 2021. Peningkatan secara nasional sebesar 14,2%, yakni dari 20.560 menjadi 23.488 tempat tidur. 5 provinsi yang menjadi daerah asal dan tujuan mudik ialah DKI Jakarta dengan keterisian tempat tidur isolasi naik 23,7%, Jawa Barat naik 30,2%, Jawa Tengah naik 23,14%, Banten naik 21,2%, dan DI Yogyakarta naik 18,8%. Data milik Satgas Penanggulangan COVID-19 itu terkonfirmasi dengan data lapangan yang dikutip secara random. Misalnya, 90 orang dinyatakan positif COVID-19 di perumahan Gria Melati Kota Bogor. Di Bantul, Yogyakarta, juga ditemukan 29 warga di salah satu desa yang positif. Harus tegas dikatakan bahwa data yang dibeberkan itu belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sesungguhnya peningkatan kasus positif COVID-19 setelah Lebaran. Lonjakan kasus masih bisa terus terjadi sebab berdasarkan pengalaman liburan selama ini, puncak kasus biasanya teramati setelah 6-7 minggu setelah puncak mobilitas penduduk terjadi. Dengan demikian, untuk libur Lebaran kali ini, pola peningkatan mulai terjadi pada minggu kedua 23 Mei sampai 28 Mei dan akan mengalami puncaknya pada pertengahan Juni. Fakta itu sejalan dengan data yang dipaparkan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono dalam rapat kerja Komisi 9 DPR pada Kamis 27 Mei lalu. Ia mengatakan tren kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mulai meningkat sejak 1 minggu setelah libur Lebaran 2021 sebesar 32,01% dan tren kasus meninggal naik sebesar 5,80%. Terus terang dikatakan bahwa lonjakan kasus positif saat ini akibat sebagian masyarakat bandel mematuhi larangan mudik. Tidak perlu lagi saling menyalahkan. Paling penting saat ini ialah bersama-sama menanggulangi wabah virus corona yang tidak kelihatan tapi bisa mencabut nyawa. Perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menanggulangi lonjakan pandemi COVID-19 setelah Lebaran. Selain meneruskan dan meningkatkan tracing, testing, dan treatment, pemerintah mesti memastikan tingkat ketersediaan tempat tidur isolasi rumah sakit rujukan COVID-19. Contohnya, Rumah Sakit Rujukan Utama RSUD Zainul Abidin, Banda Aceh, pekan lalu hanya tersisa 20 ranjang. Identifikasi kasus positif perlu ditingkatkan puskesmas dan ketua RT RW. Masyarakat, terutama mereka yang mudik, perlu terbuka melaporkan riwayat aktivitas mereka. Positif COVID-19 itu bukan aib. Jangan takut melaporkan kepada Satgas di tingkat lingkungan masing-masing. Lonjakan kasus positif COVID-19 setelah Lebaran sudah menjadi kenyataan. Harus ada kesadaran di tingkat warga yang baru pulang bepergian untuk melakukan karantina mandiri 5 kali 24 jam. Paling penting lagi ialah menjadikan kegiatan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan sebagai gaya hidup peradaban modern. Selamat pagi pemirsa. Kekhawatiran adanya lonjakan kasus COVID-19 setelah libur Lebaran mulai terbukti.
Data menunjukkan lonjakan kasus terjadi di daerah asal maupun daerah tujuan mudik. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Senin 31 Mei 2021, dengan tema lonjakan kasus jadi kenyataan bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat. Masih tetap ada COVID? Iya, terus. Tentu masih ada COVID dan kita harapkan segera selesai begitu vaksinasi selesai. Kan? Oke, kita akan bicara soal yang sebenarnya sudah lama kita prediksi, kita ingatkan untuk diantisipasi, tapi ternyata saat terjadi agak merinding juga ini, Mas. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa, ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media untuk hari ini, milenial menepis gamang Pancasila. Iya. Wah, ini maksudnya apa nih gamang Pancasila nih, Mas Kohar? Kan beberapa saat terakhir, dalam beberapa tahun terakhir kan ada kekhawatiran ya. Berbagai kalangan tentang nilai-nilai Pancasila yang mulai kurang dipahami oleh banyak kalangan, terutama generasi muda. Atau mulai diabaikan lah, kira-kira begitu. Tetapi berdasarkan acak begitu ya, berdasarkan pernyataan acak yang dilakukan oleh media Indonesia terhadap beberapa milenial menunjukkan bahwa mereka ini setia kok dengan Pancasila. Mereka paham kok dengan Pancasila. Hanya memang yang mereka tuntut dari Pancasila ini adalah bagaimana pelaksanaannya. Pelaksanaan Pancasila itu melampaui sekadar simbol-simbol, hafalan-hafalan teks yang ada di dalam Pancasila. Mereka butuh sosok teladan yang nyata bagi pelaksanaan Pancasila ini semurni dan konsekuen, kalau istilah di dalam Orde Baru itu begitu. Jadi dengan pelaksanaan Pancasila yang luar biasa murni, yang betul-betul nyata antara apa yang diidealisasikan dengan dipraktekkan, maka milenial akan melihat ini sebagai sebuah ideologi yang filsafat yang memang harus terus-menerus untuk ditumbuhkan. Nah, itu juga sama ya dengan tulisan yang ditulis oleh mantan Ketua BPIP Yudi Latif di halaman 1 juga Media Indonesia hari ini. Kan Yudi melihat bahwa Pancasila sebagai filsafat negara, sebagai landasan negara, ya tentu saja sangat relevan, bahkan lebih memiliki makna yang sangat-sangat dalam. Tetapi di dalam praksisnya, pelaksanaannya masih terjadi jurang, bahkan jurang itu makin melebar. Nah, ini yang menjadi kritik, sama juga dengan kritiknya para milenial terhadap pelaksanaan Pancasila itu. Kita harap itu bisa dibumikan ya dengan kekinian. Ini kalau di dalam beritanya katanya, Mas Kohar, ada yang ditanya seorang supir angkutan daring mengatakan dia berharap ya di kalangan milenial Pancasila juga disebarkan lewat jejaring sosial, katanya begitu. Iya, jadi dengan memasukkan, memasalkan, membumikan apapun namanya Pancasila di berbagai macam platform, maka itu akan mengenalkan Pancasila pada kaum yang lebih muda lagi, yang memang mereka sudah bukan lagi pribadi-pribadi yang dulunya mengikuti penataran P4 misalnya. Ini sejalan dengan besok ya rencana Hari Pancasila, hari kelahiran Pancasila. Iya, tanggal merah. Anda di rumah harus tahu, pemirsa, kenapa ada hari libur, yaitu hari kelahiran Pancasila. Baik, kita harapkan Pancasila tetap hidup dan benar-benar terwujud dalam hidup kita. Kita ke berita selanjutnya. Kali ini masih dari halaman 1. Kalau Anda lihat harian Anda, pemirsa, ini adalah berita yang muncul di e-paper ya, Mas Kohar. Iya, betul. E-paper Media Indonesia. Tepatkah teks amnesti jilid 2? Nah, ini pertanyaan banyak, terutama kalangan pebisnis, Mas Kohar. Mereka mengatakan begini sebagian, loh kemarin katanya teks amnesti tidak akan ada lagi. Makanya kami masukkan. Tapi ternyata kok ada lagi. Ini apakah artinya pemerintah kekurangan uang atau bagaimana, Mas Kohar? Dugaannya begitu. Jadi memang begini, bisa kita saksikan bahwa sampai saat ini sudah terjadi defisit ya. Defisit yang menyebabkan terjadinya penarikan utang. Nah, utang-utang baru di Republik ini. Betul bahwa persentasinya terhadap produk domestik bruto belum
sebagaimana membahayakan disampaikan di undang-undang. Belum sampai pada 60% dari PDB, baru 40% sekian. Tetapi kan ini naik terus. Nah, untuk menutup defisit ini, salah satu yang diandalkan itu adalah dari pendapatan pajak. Nah, mengeruk pajak di saat pandemi jelas satu yang tidak bijak. Mengapa? Karena memang ekonomi mati suri, ekonomi tidak bergerak. Di mana-mana terjadi penurunan pendapatan. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka diputuskanlah bagi menurut pemerintah ya, bahwa dengan teks amnesti jilid 2 itu akan bisa memutus mata rantai bagaimana pemasukan pajak yang selama ini memang selalu seret gitu. Baik. Tapi katanya juga yang saya dapat informasinya begini Mas Kohar, memang masih ada orang-orang wajib pajak, terutama yang besar, yang di teks amnesti jilid 1 belum terjangkau. Dan betul. Mereka berharap ya ini benar-benar memperbaiki basis data wajib pajak. Kita harapkan apapun itu berguna untuk kita semua juga ya Mas Kohar ya. Betul. Yang penting tujuannya memang betul-betul untuk nanti secara permanen menggait para wajib pajak. Baik, kita nanti ikuti perkembangannya. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3. Ini terkait informasi politik. Nasdem fokus gait suara pemilih muda. Kalau ini memang di halaman politik, ini maksudnya fokus ke suara pemilih muda, pemilih yang tidak muda tidak dilupakan kan Mas, atau bagaimana? Tentu saja tidak. Jadi begini, jumlah pemilih muda di sini maksudnya adalah milenial plus ya. Milenial plus generasi Z ya. Itu menunjukkan jumlah mereka memang luar biasa banyak. Lebih dari separuh malahan diprediksi pada tahun pemilu 2024. Nah, kalau sampai terlambat partai politik untuk menggait suara muda ini, ya maka mereka bisa ditinggal oleh kaum muda ini. Maka apa yang dilakukan oleh Nasdem dengan menggait pemilih muda itu sebuah strategi yang memang keharusan, keniscayaan untuk dilakukan. Di Jakarta misalnya jumlah pemilih pemuda itu diperkirakan 4,3 juta. 4,3 juta jiwa. Nah, sementara saat ini mereka masih tersebar di berbagai macam partai politik yang masing-masing bersaing ini. Nah, umumnya anak-anak muda ini gandrung dengan isu-isu yang segar, isu-isu yang banyak dipasarkan melalui media sosial, melalui Instagram terutama kan. Nah, dengan mengajak mereka untuk melek politik, literasi politik digalakkan ke kalangan muda, ya tentu saja harapannya 2024 mereka bisa menarik atau menggait pemilih muda. Baik, yang penting adalah muda dan jujur begitu ya. Karena di suatu masa yang lalu kan kita pernah ingat orang-orang muda yang kita harapkan jujur ikut juga, lalu juga. Ternyata mencuri juga. Kita harapkan itu tidak terjadi. Kita langsung ke editorial pemirsa. Hari ini bicara soal COVID dan judulnya lonjakan kasus jadi kenyataan. Ini memang sudah diantisipasi Mas Kohar, tapi kan sebenarnya antisipasi yang lalu-lalu itu dengan harapan tidak terjadi begitu, tapi ternyata terjadi. Bagaimana Mas? Ya, ini kan kombinasi antara bagaimana pemerintah proses pengawasannya mungkin agak terlalu longgar di sebelum, terutama sebelum pelarangan mudik, dan ya ini kebandelan. Kebandelan ketika bagaimana protokol kesehatan ini diterapkan, larangan mudik itu diterapkan, tetapi masih saja ada yang bandel, tetap nekat. Terutama menggunakan waktu-waktu sebelum larangan itu. Nah, saat itulah terjadi eksodus gitu atau mobilisasi yang sangat besar, mobilitas yang sangat besar dari masyarakat. Beberapa di antaranya kan sudah kita saksikan ketika dites acak, berapa persen di antara mereka positif. Nah, banyak. Ini akibatnya apa? Sudah bisa diprediksi 2 minggu atau bahkan nanti puncaknya diperkirakan pertengahan bulan depan, itu akan terjadi kenaikan kasus. Dan sampai saat ini sudah terdeteksi sekitar kenaikannya 30-an, 30%. Pertanyaannya begini Mas Kohar, kalau tahun lalu kita melihat relatif bisa kita katakanlah puncak begitu ya, dan waktu itu angka kematian tinggi, karena memang fasilitas kesehatan sangat terbatas. Betul. Apakah tahun ini kita akan melihat lagi yang sama? Kita akan bahas itu, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 31 Mei 2021, lonjakan kasus jadi kenyataan.
lonjakan kasus jadi kenyataan. Kekhawatiran adanya lonjakan kasus COVID-19 setelah libur Lebaran mulai terbukti. Data menunjukkan lonjakan kasus terjadi di daerah asal maupun daerah tujuan mudik. Lonjakan kasus itu terjadi dalam 2 minggu terakhir setelah libur Lebaran. Terdapat tren kenaikan tingkat keterisian tempat tidur isolasi rumah sakit rujukan COVID-19. Berdasarkan data Satgas Penanggulangan COVID-19, terjadi lonjakan kasus. Peningkatan tempat tidur isolasi mulai terlihat dengan membandingkan data pada 20 Mei dan 26 Mei 2021. Peningkatan secara nasional sebesar 14,2%, yakni dari 20.560 menjadi 23.488 tempat tidur. 5 provinsi yang menjadi daerah asal dan tujuan mudik ialah DKI Jakarta dengan keterisian tempat tidur isolasi naik 23,7%, Jawa Barat naik 30,2%, Jawa Tengah naik 23,14%, Banten naik 21,2%, dan DI Yogyakarta naik 18,8%. Data milik Satgas Penanggulangan COVID-19 itu terkonfirmasi dengan data lapangan yang dikutip secara random. Misalnya, 90 orang dinyatakan positif COVID-19 di perumahan Gria Melati Kota Bogor. Di Bantul, Yogyakarta, juga ditemukan 29 warga di salah satu desa yang positif. Harus tegas dikatakan bahwa data yang dibeberkan itu belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sesungguhnya peningkatan kasus positif COVID-19 setelah Lebaran. Lonjakan kasus masih bisa terus terjadi sebab berdasarkan pengalaman liburan selama ini, puncak kasus biasanya teramati setelah 6-7 minggu setelah puncak mobilitas penduduk terjadi. Dengan demikian, untuk libur Lebaran kali ini, pola peningkatan mulai terjadi pada minggu kedua 23 Mei sampai 28 Mei dan akan mengalami puncaknya pada pertengahan Juni. Fakta itu sejalan dengan data yang dipaparkan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono dalam rapat kerja Komisi 9 DPR pada Kamis 27 Mei lalu. Ia mengatakan tren kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mulai meningkat sejak 1 minggu setelah libur Lebaran 2021 sebesar 32,01% dan tren kasus meninggal naik sebesar 5,80%. Terus terang dikatakan bahwa lonjakan kasus positif saat ini akibat sebagian masyarakat bandel mematuhi larangan mudik. Tidak perlu lagi saling menyalahkan. Paling penting saat ini ialah bersama-sama menanggulangi wabah virus corona yang tidak kelihatan tapi bisa mencabut nyawa. Perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menanggulangi lonjakan pandemi COVID-19 setelah Lebaran. Selain meneruskan dan meningkatkan tracing, testing, dan treatment, pemerintah mesti memastikan tingkat ketersediaan tempat tidur isolasi rumah sakit rujukan COVID-19. Contohnya, Rumah Sakit Rujukan Utama RSUD Zainul Abidin, Banda Aceh, pekan lalu hanya tersisa 20 ranjang. Identifikasi kasus positif perlu ditingkatkan puskesmas dan ketua RT RW. Masyarakat, terutama mereka yang mudik, perlu terbuka melaporkan riwayat aktivitas mereka. Positif COVID-19 itu bukan aib. Jangan takut melaporkan kepada Satgas di tingkat lingkungan masing-masing. Lonjakan kasus positif COVID-19 setelah Lebaran sudah menjadi kenyataan. Harus ada kesadaran di tingkat warga yang baru pulang bepergian untuk melakukan karantina mandiri 5 kali 24 jam. Paling penting lagi ialah menjadikan kegiatan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan sebagai gaya hidup peradaban modern. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas
Kohar, sebelum kita berdiskusi Mas, kita mau bertanya dulu. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional, Dr. Alexander K. Ginting. Pak Alex, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Dokter, kalau melihat sekarang angka-angka sudah mulai keluar, data menunjukkan ada peningkatan kasus COVID di sekian daerah, baik tujuan mudik maupun asal mudik. Dan kita lihat juga keterisian tempat tidur rumah sakit juga meningkat. Kalau melihat ini Pak Alex, penilaian Satgas atau prediksi, apakah lonjakan ini akan sama dengan akibat dari Lebaran tahun lalu atau kelihatannya akan lebih ringan, Pak Alex? Bagaimana, Pak? Ya, jadi yang pertama yang perlu kita jelaskan bahwa situasi tahun 2021 pasti berbeda dengan 2020. Ya. Jadi waktu itu kita semua masih baru berkenalan dengan yang namanya COVID, baik yang di hulu maupun yang di hilir. Dan sekarang itu sudah berbeda, masyarakat juga sudah tersosialisasi, hanya belum patuh. Dan yang kedua, rumah sakit sudah lebih mengenal gejala-gejalanya dan kemudian sudah lebih mahir untuk bisa melakukan tata kelola klinis. Karena Satgas COVID-19 Nasional tidak henti-hentinya melakukan update kepada dokter dan perawat di rumah sakit rujukan bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan. Iya. Yang Pak Alex, berbeda juga. Oke, Pak Alex, katanya kan begini prediksinya Pak, bahwa kita masih belum melihat puncak akibat Idul Fitri kemarin, Pak. Diperkirakan di pertengahan Juni, besok sudah 1 Juni. Dan kalau saya sambil melihat aplikasi Bersatu Lawan COVID, kemarin itu angkanya yang positif sudah tambah 6.000, Pak. Yang sembuh tambah 4.000, dan yang meninggal tambah 142. Ini apakah kita memang masih akan melihat lonjakan yang lebih meningkat lagi atau bagaimana penilaian Satgas, Pak Alex? Penilaiannya itu kita memperkirakan Juni ya, pertengahan Juni ataupun sampai akhir Juni itu akan mencapai puncaknya. Oh. Jadi artinya Satgas COVID bersama dengan Kementerian Kesehatan sudah menyadari bahwa ini akan terjadi kenaikan kasus. Dan ini sudah kita lihat di atas 6 ribuan. Dan angka kematian sudah lebih dari 50.000 yang tercatat. Oleh karena itu, karena kenaikan kasus ada di daerah hulu, di daerah klaster keluarga, kemudian di komunitas, maka ini rumah sakit harus siap-siap. Dan tentu rumah sakit harus bisa melakukan peningkatan kapasitas ruangan perawatan. Dan untuk itu sudah disimulasikan oleh Kementerian Kesehatan bersama Satgas untuk melakukan berbagai konversi. Jadi kalau misalnya di daerah itu misalnya zona merah, maka bor COVID-nya di atas 80%, maka tempat tidur rawat inap yang tadinya tidak COVID, maka harus dikonversikan untuk COVID. Dan kemudian baik di ruang isolasi maupun di ruang ICU. Misalnya harus ditambah 25% kapasitas ICU-nya. Kemudian tempat tidur rawat inapnya ditambah 40%. Demikian juga untuk tenaga kesehatannya harus bisa dikonversi. Demikian juga kalau misalnya itu di daerah kuning ataupun daerah hijau, di mana masih bor masih di bawah 60%. Jadi kesiapan rumah sakit ini sudah diantisipasi. Yang kedua yang cukup penting adalah logistik. Logistik farmasi ini sangat-sangat penting sekali. Jangan sampai nanti rumah sakit tidak punya selang oksigen, tidak punya tabung oksigen. Ini harus sudah dipersiapkan. Oleh karena itu, Satgas COVID-19 Nasional setiap minggu melakukan rapat koordinasi terus-menerus untuk melihat kesiapan SDM, kesiapan logistik, supaya sekalipun terjadi kenaikan kasus, maka kasus rawat inap itu bisa dikelola dengan baik. Dan kemudian kita juga nggak henti-henti juga di daerah hilir. Ini juga bagi mereka yang isolasi mandiri, kalau ada perburukan cepat berobat. Karena kalau telat ini yang menjadi masalah. Jadi isolasi mandiri itu harus bisa melihat gejalanya, perburukan atau tidak. Pak Alex, ini pertanyaan Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Kalau melihat kondisi sekarang, apakah ada rencana untuk melakukan pengetatan lebih lanjut Pak? Kalau kita lihat tetangga kita, Malaysia, mereka akan lockdown 1 sampai 14 Juni. Apakah di Indonesia mungkin parsial beberapa kawasan akan melakukan pengetatan lebih ketat lagi atau tidak ada rencana itu, Pak Alex? Jadi kalau kita lihat dari keputusan pemerintah,
bahwa PPKM skala mikro mulai 1 Juni itu akan diperluas dan melibatkan seluruh provinsi Indonesia. Yang kedua, bahwa PPKM skala mikro itu bekerja di skala RT dan RW dan tingkat desa dan kelurahan. Kita minta supaya ketua posko, yaitu lurah dan kepala desa bersama RT harus aktif untuk mengidentifikasi. Yang pertama adalah bagi mereka yang baru pulang mudik, semua harus dikarantina 5 hari. Tidak boleh melakukan aktivitas. Kemudian setiap RT melakukan zonasi. Apakah dia mempunyai keluarga lebih dari 5 atau lebih dari 10, supaya itu di micro lockdown. Jadi micro lockdown adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi supaya tidak terjadi penularan yang semakin sporadis dan semakin masif. Baik. Tapi kita juga memperhatikan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, daerah-daerah yang merah, daerah-daerah yang micro lockdown saja yang kita tutup. Dan ditutup ini jangan hanya siang saja, malam juga ditutup. Jadi seperti yang terjadi di Medan, kita harapkan jangan hanya siang ditutup, kemudian malam tidak. Jadi ini harus 24 jam. Oleh karena itu micro lockdown itu sudah ada di beberapa kota, di beberapa daerah. Dan ini adalah yang kita minta kepada kepala lurah dan kepala desa supaya lebih aktif. Jadi kuncinya adalah tingkatkan testing, tingkatkan tracing, dan tingkatkan zona isolasi. 3 ini, supaya kita bisa cepat bebas masker di kemudian hari. Baik, kita harapkan kita lebih bersiap daripada tahun lalu, Pak, dan tidak ada korban fatal yang lebih banyak lagi. Pak Alexander Ginting, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Alex. Mas Kohar, kalau melihat itu, tadi dijelaskan Pak Alex, kira-kira kita akan melihat yang lebih atau sama dengan tahun lalu? Ya, kalau berdasarkan statistik kan tahun lalu itu 93% lonjakannya setelah Lebaran. Meskipun sudah ada peraturan, tetapi tahun ini kan kita saksikan hingga saat ini lonjakannya 14,2% dari sisi keterisian tempat tidur. Tapi dari secara nasional, termasuk yang isolasi mandiri 32%. Artinya relatif lebih terkendali, tetapi masih belum sesuai harapan. Karena harapannya kalau kita ini ya tidak ada kenaikan kasus lagi, ledakan, tetapi itu kan mustahil. Sudah diprediksi sebelumnya. Kalaupun ada kenaikan, sebaiknya di bawah 10%. Tetapi faktanya hingga hari ini kita saksikan sudah 32% untuk kasus positif. Pertanyaannya begini Mas Kohar, apakah memang karena kita sekarang habis Lebaran begitu, itu lebih longgar, kita tidak lagi disiplin, karena di banyak tempat, tidak usah jauh-jauh Mas, di Jabodetabek saja orang yang tidak pakai masker itu makin banyak. Nah ini kan tidak bisa dibiarkan, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Abdul Kohar, kita bertanya dulu kepada pemirsa kita sebelum kita lanjutkan diskusi. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Mas Rio, selamat pagi Mas Kohar. Selamat pagi. Bagaimana Pak John pendapat Anda? Lonjakan kasus sekarang pelan-pelan jadi kenyataan ini. Bagaimana Pak John? Iya, betul. Apa yang diwanti-wanti yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi yang awal dicemoohkan, dan begitu juga Metro TV ini tidak berhenti-berhenti menyiarkan bahwa ini pandemi ini memang berbahaya, mengancam kehidupan, nyatanya terbukti sekarang ini. Jadi gini Mas Leo, sekarang ini kayak di Batam aja lah, sambil Kepri aja, Batam khusus. Itu asrama haji udah mulai diaktifkan kembali. Udah mulai diaktifkan kembali. Ya alhamdulillah lah kami punya wali kota, begitu juga pihak kepolisian, TNI, bertumbuh-tumbuh. Karena kami betul-betul takut. Kami berpapasan langsung dengan Malaysia, yang besok dia akan melakukan lockdown total. Nah, dia akan memulangkan ribuan orang warga Indonesia yang di Malaysia akan dipulangkan mulai. Mungkin berapa hari ini akan dipulangkan. Pintu gerbangnya yang kami. Jadi ini, ya mudah-mudahan semua kepala daerah di Indonesia ini betul-betul menyadari, dan begitu juga masyarakat kita yang notabene kemarin tuh tidak percaya dengan COVID ini, mulailah mengedukasi masyarakat
Wah, ini betul-betul nyata, ya. Baik. Ya, betul-betul Baik. mengerikan. Ya. Kami kan zona Terima merah kasih. namanya sekarang. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Ibu Jen di Bali, di Denpasar, Bali. Bu Jen, selamat pagi. Selamat pagi beliau, selamat pagi Mas Kohar. Selamat pagi Bu Jen. Ini Bagaimana Bu menurut pendapat saya, Anda? ya, menurut saya banyak kasus COVID ini di Indonesia yang belum bisa diidentifikasi secara maksimal, sehingga Oh. upaya untuk menekan penularan juga jadi susah ya, gitu loh, seperti sulit terselesaikan. Jadi kita harus bisa pelajari pola perilaku masyarakat, pandangan, dan yang paling penting itu respon masyarakat. Yeah. Jadi terkait respon ini harus didukung juga dengan penegakan hukum ya. Jadi seperti pelanggaran kemarin itu oleh kasus vaksin ilegal, itu masyarakat harus tahu ini konsekuensinya, gitu loh. Lalu yang juga harus kita lihat, jadi begini, kita harus betul-betul tahu di masyarakat, ini kan sudah ada vaksin. Nah, vaksin ini jadi bikin masyarakat itu percaya diri. Jadi banyak kita lihat udah nggak pakai masker. Nah, ini harus diwaspadai betul-betul, jangan sampai giliran udah jadi India baru semua panik. Kalau kita mau bicara ekstrim sih bisa aja kita lockdown. Seperti Malaysia lockdown total 1 bulan 2 bulan gitu loh, seperti Wuhan mereka berjuang sedemikian rupa lockdown mati-matian. Nah tapi berhasil. Nah di kita kan susah ya gitu loh untuk mengawal, apalagi sekarang sudah banyak orang kehilangan pekerjaan, sudah mulai cerita-cerita susah di masyarakat makin bermunculan. Kalau Bung Leo lihat di Bali itu udah kasihan sekali gitu loh, udah banyak karyawan dirumahkan, jadi udah banyak cerita susah. Jadi itu saja sih, identifikasi respon masyarakat. Oke, terima kasih Ibu Jen di Denpasar, Bali. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Jen ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosya dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum Metro TV. Ya, Waalaikumsalam. memang tadi Bapak yang pertama saja sudah mengatakan kita berkaca pada Malaysia dan itu mungkin akan terjadi juga pada kita. Nah, masyarakat kita ini sebetulnya mengerti, tapi bandel, sering cari celah-celah. Jadi jalan satu-satunya adalah tindakan nyata dari masing-masing daerah sendiri. Misalnya antar kabupaten atau di kabupaten itu di Kota Madia, tutup sudah akses jalan yang banyak dilalui oleh masyarakat. Juga menutup pasar tumpah itu. Kemudian jangan memberi kesempatan untuk warung melakukan layanan, harus take care gitu, dan juga tambah ruang isolasi karena ada yang tenaga kesehatan terpapar sampai diisolasi di kebun. Nah, kemudian sebetulnya ya itu pesta nikah juga. Kenapa mesti begitu? Udah aja selamatan dengan nasi kotak gitu. Karena saya sendiri kalau sedang ingin membeli kebutuhan itu, Bung Leo, lalu antri di ATM, itu minta jaga jarak itu sulit sekali. Tapi kalau saya berkata, maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak jangan dekat-dekat, saya baru selesai isolasi COVID, itu otomatis menjauh sendiri, begitu. Jadi begitu. Jadi memang harus ada tindakan nyata, begitu. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Menarik yang diceritakan Bu Indra ini Mas Kohar. Tapi pertanyaannya begini, apakah memang yang terjadi sekarang Mas, lonjakan kasus ini hanya semata-mata karena ada terobosan yang lolos dari pencegahan pada saat arus mudik kemarin, atau memang ini adalah gambaran sebenarnya bahwa kita masyarakat Indonesia masih belum mengadopsi kebiasaan baru bahwa pakai masker itu harus walaupun sudah divaksin juga. Bagaimana Mas? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama ialah ketika larangan itu belum diterapkan sebelum tanggal 6. Itu kan sudah berbondong-bondong orang. Betul. Nah, di situ terjadi mobilitas yang sangat tinggi. Dan setelah dicek secara random terbukti bahwa banyak yang terkena, banyak yang positif. Dan waktu itu tidak bisa dicegat karena belum ada larangan. Betul, karena tidak ada larangan, hanya pengetatan, maka ya sudah bobol. Nah, yang terjadi kemudian ketika pada hari H Lebaran, itu terjadi mobilitas lokal. Mobilitas lokal di Jakarta, kita lihat orang juga banyak berkumpul di restoran, kemudian
bahkan di tempat-tempat wisata di hari pertama dan hari kedua itu kan dibuka. Walaupun setelah itu ditutup karena ramai sekali diberitakan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang antisipasi kita ini lemah di beberapa wilayah, di beberapa daerah. Dilarang keluar mudik, tetapi di dalam itu tidak dijaga. Nah, ini bagi pemerintah, bagi masyarakat sendiri itu juga tadi dikatakan oleh penelepon bandel. Kita kan vaksinasi ini kan baru menyentuh angka sekitar 15 jutaan sekian atau untuk hampir 15 juta untuk dosis pertama. Dosis kedua 10 jutaan. Artinya kan masih jauh kalau kita targetkan 70% untuk mencapai kekebalan kelompok itu masih jauh, kemungkinan baru tercapai tahun depan. Nah, pada titik itu mestinya kesadaran dari dua pihak ini harus terjadi. Baik pemerintah itu gencar melakukan pengawasan, melakukan 3T itu, testing, tracing, dan treatment. Lalu dari sisi masyarakatnya juga harus mulai dengan adaptasi kebiasaan baru gitu loh. Jadi bahwa ketika ada kerumunan ya hindari sebisa mungkin, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting jaga jarak 1 meter supaya tidak terkena droplet kan begitu. Masalahnya Mas Kohar begini, kalau kemudian kita mengatakan begini terus tapi tidak ada sesuatu yang drastis dilakukan, baik oleh khususnya mungkin oleh pemerintah, karena kalau saya melihat rakyat itu ya nurut, takut sama pemerintah. Kalau pemerintahnya tidak berbuat kan akhirnya kita merasa ini biasa-biasa saja. Contoh pesta pernikahan, Mas. Itu sudah banyak sekali yang diselenggarakan dan saya sangat tidak yakin bahwa jumlahnya itu setengah dari kapasitas. Nah, ini bagaimana? Ya, kan begini, pemerintah ini kan berada dalam dilema juga antara bagaimana menginjak rem dan ngegas kan gitu. Tetapi mestinya ini menjadi evaluasi. Contoh begini, ketika situasi mudik ini, Lampung itu kan menjadi gerbangnya Sumatera. Orang mau masuk ke Sumatera lewat Lampung. Orang sekarang mau balik dari Sumatera ke Jawa lewat Lampung. Apa yang terjadi? Di Lampung disekat, diawasi dengan ketat, di pelabuhan diawasi dengan ketat. Lalu mereka yang positif akhirnya mau nggak mau harus diisolasi di Lampung. Membuat kasus rumah keterisian rumah sakit di Lampung itu membeludak dan bahkan kemarin minta pertolongan Jakarta, minta pertolongan pusat. Padahal sebelum itu Gubernur Lampung, pemerintah Provinsi Lampung sudah bersurat ke para gubernur di Sumatera, untuk Gubernur Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, untuk melakukan tadi 3T itu, supaya apa? Mereka yang sehat sajalah yang boleh melintasi menuju Lampung untuk balik ke Jawa. Akhirnya jadi Lampung yang kena limpahan. Kemudian limpahan. Meskipun sampai saat ini masih relatif bisa tertangani, tetapi mulai ada kesulitan. Lagi-lagi karena pengawasan di tempat lain yang masih ego sektoral, problem kita adalah komunikasi dan koordinasi. Itu akan kita bahas di bagian berikut, tapi kita harus jeda dahulu. Mas Kohar dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar tadi, Mas Kohar menggarisbawahi koordinasi dan komunikasi, dan itu yang sering terjadi di saat penanganan pandemi ini. Ketika tempat wisata ditutup misalnya, tetapi kan ada tempat-tempat yang terbuka. Waktu itu pernah ada yang protes, tempat pemakaman umum ditutup, tapi kemudian kok mal dibuka bebas, sebebas-bebasnya, tidak lagi diawasi. Nah, ini kan lama-kelamaan kalau dibiarkan membuat masyarakat mendapatkan kesan bahwa kita ini sudah aman, biasa-biasa saja. Bagaimana Mas Kohar? Nah, ini kesan yang menyebabkan terjadinya lonjakan. Maka koordinasi, komunikasi itu harus betul-betul nyambung plus konsistensi. Ketika misalnya taman pemakaman dilarang untuk dikunjungi, ditutup karena khawatir akan terjadi penyebaran lonjakan orang di situ, mobilitas orang ke situ, ya tempat-tempat yang lain yang potensial untuk menyebabkan terjadinya perkumpulan massa dalam jumlah yang banyak, ya harus ditutup, tidak boleh dibuka. Nah, ini demi apa? Demi untuk mencegah supaya tidak terjadi lonjakan yang nantinya untuk jangka panjang kita cepat recovery. Justru itu. Nah, sekarang kan masyarakat merasa bahwa ternyata sudah mulai boleh, ternyata sudah mulai bebas, ke pasar sudah mulai leluasa. Bahkan diantaranya mereka tidak menggunakan masker atau lupa. Nah, ini faktor-faktor penyebab
magnet orang untuk kemudian berkumpul itu sudah terjadi. Apalagi sudah 1 tahun lebih orang merasa terkungkung, orang merasa jenuh berada di lingkungan yang sangat sempit, dibatasi, dan itu menyebabkan mereka stres kan. Nah, mereka beranggapan bahwa ya mending saya keluar daripada saya terus terkungkung di rumah. Persoalannya adalah ketika keluar, mereka ini belum terbiasa dengan adaptasi baru. Betul. Mereka menggunakan kebiasaan di rumah yang misalnya tidak menggunakan masker, tidak mau menjaga jarak, makan di tempat-tempat makan dengan ngobrol dengan berlama-lama di situ, berkumpul tanpa ada pembatasan jarak. Maka data-data yang terjadi saat ini mengonfirmasi bahwa kerumunan dengan tidak melakukan protokol kesehatan itu hampir pasti akan menyebabkan penyebaran penyakit COVID-19. Pertanyaan besarnya itu, Mas Kohar, kalau tadi sempat disebut, Mas Kohar, rem dan gas. Saat kemarin kan mungkin gasnya sudah lumayan kencang ya, karena memang untuk memulihkan ekonomi juga mungkin. Betul. Tapi ternyata di dalam rencana menggas memulihkan ekonomi itu, perilaku barunya belum teradopsi dengan baik, sehingga akhirnya ada lonjakan kasus. Betul. Kalau gitu harus rem dong. Ya, satu rem, kedua itu maksudnya sosialisasi kepada masyarakat. Karena sampai saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa dengan sudah divaksin itu berarti bebas, sudah bebas. Padahal vaksin baru menyentuh seperti yang saya katakan tadi. Jumlah yang sangat minor, 10 juta dari 380 juta sasaran. Nah, kalau 380 juta itu 10%-nya saja belum kita dapat, ya artinya kemana-mana kita masih harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kalau kesadaran kelihatannya belum bisa, Mas. Kalau tadi meminjam kata Bu Indra dari Cirebon, orang Indonesia ini bandel katanya. Nah, kalau begitu berarti kuncinya penegakan hukum yang lebih keras. Betul, bagaimana, pengawasan, penegakan. Jadi misalnya begini, kayak kemarin kan ada di sebuah mal orang berbondong-bondong untuk berburu diskon. Lalu kemudian berdesak-desakan. Tidak ada jarak. Tempel itu badannya. Susah. Nah, pada saat itu ketika kemudian Satpol PP misalnya tahu, masyarakat di situ tahu, langsung dibubarkan. Nah, hal-hal semacam ini harus sering dilakukan dan tidak boleh bosan. Tidak boleh bosan untuk melakukan penegakan, pengawasan ya. Termasuk juga 3T. Kalau begitu dari kerumunan itu ada satu saja yang terkena positif COVID, maka semuanya harus di-tracing, semuanya harus diperiksa. Nah, persoalannya kan kadang-kadang orang tidak jujur, orang tidak mau terbuka bahwa mereka habis berinteraksi dengan penderita COVID. Nah, hal-hal semacam ini menjadi kompleks. Nah, ini harus diurai satu persatu. Oke, kita memang menghadapi situasi di mana ekonomi kita sangat berat. Lalu kita ditargetkan tumbuh 7% di kuartal 2. Nah, tumbuh 7% itu artinya kan ada syarat ketentuan berlaku. Apa itu? Ya, berarti mobilitas diperlonggar, orang mulai boleh berinteraksi, pabrik-pabrik mulai buka. Tetapi pada saat itu kita menghadapi situasi yang sangat rawan. Apa itu? Kecerobohan, celah yang sering kita saksikan sering diutarakan di forum ini. Celah itu luar biasa, dia menyelip dari hal yang tidak kita kira tiba-tiba kemudian mengenai diri kita atau diri orang lain. Nah, hal-hal semacam ini harus dipastikan dulu. Oke, silahkan melonggarkan aturan, tetapi pastikan bahwa para pelaku atau orang-orang yang nanti mobilitasnya tinggi, kemudian masuk ke kantor, itu harus betul-betul orang-orang yang sadar akan protokol kesehatan. Oke, Mas Kohar, kalau analogi mobil turun di turunan yang tajam, itu teorinya harus direm pelan-pelan supaya tidak kebablasan, karena kalau sudah terlalu cepat dia, itu direm sekaligus bisa bablas, malah blong itu remnya, dan akhirnya fatal. Kalau bicara soal lonjakan kasus COVID ini, bagaimana kita merem pelan-pelan itu, Mas? Karena kalau nanti pada waktunya, amit-amit ya, kalau misalnya kasus bertambah, katakanlah di atas 10.000 lagi per hari, 20.000 per hari, kita rem sekaligus kan mungkin tidak ada gunanya lagi. Bagaimana, Mas? Nah, karena itu 3T tadi itu, tracing, testing dan treatment itu harus digencarkan. Selama ini sudah mulai agak longgar, proses testing dan tracing terutama itu agak longgar. Nah,
satu orang yang kena, mungkin kita baru sampai pada tahap 15-belasan orang yang di tracing. Di tempat lain, di negara maju, satu orang yang kena bisa di tracing sampai ribuan orang, karena dia berpotensi untuk berinteraksi dengan ribuan orang dalam kurun waktu masa inkubasi. Nah, itu yang harus dilakukan, penggencaran testing. Sampai saat ini berdasarkan data di Worldometer itu kita per 1 juta populasi Indonesia itu baru 60.000 kita. Nah, sementara di Malaysia, di Singapura itu sudah ratusan ribu, sudah 200.000. Untuk tracing ya maksudnya? Untuk tracing, bahkan ada yang sudah sampai 1 juta di testing, untuk testing. Untuk testing, testing. Karena itu ini harus digencarkan lagi untuk melihat supaya apa? Dengan orang di testing, dengan begitu ketahuan siapa yang positif, siapa yang tidak, siapa yang perlu isolasi mandiri, itu bisa langsung dipetakan. Nah, dengan begitu, itu rem itu. Bagian dari rem yang pelan-pelan kita mengerem. Pembatasan tadi yang disebut oleh Pak Ginting, dengan pembatasan mikro level RT RW itu sudah sangat bagus, dan itu asal dilakukan dengan konsisten, maka itu namanya bisa mengerem, bisa akan mengerem. Pengendaliannya bagaimana ya Mas, supaya tahu bahwa sekian RT di Indonesia ini benar-benar melakukan fungsinya? Kan bisa berjenjang. Nah, kan pemerintah, ini peran pemerintah daerah lagi-lagi ya. Pemerintah daerah pada level yang sampai paling dekat dengan masyarakat, yaitu RT RW. Nah, RT RW itu kan kendalinya ada di lurah, ada di kepala desa. Kepala desa, lurah itu kendalinya ke camat ke bupati atau wali kota dan seterusnya sampai ke atas. Nah, dengan model perjenjangan yang bagus ini, maka itu akan menjadi rem yang sangat pakem sebetulnya. Bagus bagi kita. Kita harap jangan sampai lonjakan kasus ini jadi lonjakan yang sangat mematikan. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, lonjakan kasus positif COVID setelah Lebaran sudah jadi kenyataan. Harus ada kesadaran di tingkat warga yang baru pulang bepergian untuk melakukan karantina mandiri 5 kali 24 jam. Paling penting lagi adalah menjadikan kegiatan jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan sebagai gaya hidup peradaban modern. Mari kita jaga kesehatan diri kita dan orang-orang yang kita kasihi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. TV